kiloannya mungkin di 30 sampai 40 kilo per harinya. Terus untuk omset per hariannya itu dari 300 sampai 400. 300 sampai 400 kilo, 300 sampai 400 ya, ribu. Ibu. Amin ya, habis ini 300 sampai 400 kilo ya, oke. Hai teman-teman laundrypreneur, hari ini aku bakal kunjungan ke salah satu pengusaha laundrypreneur juga, masih muda banget, masih umurnya masih 19 tahun, masih kuliah. Nah, laundrypreneur ini, salah satu klien aku ini adalah mahasiswa gitu ya, udah beli buku, terus udah ikut pelatihan offline, dan hari ini jadwalnya kita mau visit ke laundrynya. Setelah 1 bulan udah mulai buka, bagaimana progresnya, kita bakal ngobrol-ngobrol sama, langsung aja yuk kita masuk. Hai Ngurah. Halo Linda. Sehat? Ya, oke. Gimana? Omsetnya udah mulai melejit? Barulah Ya, oke. Ngurah, hari ini kan jadwalnya Kalinda visit nih ke outletnya Ngurah setelah kita mungkin hampir 1 bulan yang Ngurah opening ya? 1 bulan. Oke, 1 bulan. Ngurah boleh dong sebelum kita ngobrol dan tanya-tanya gitu ya, boleh dong Ngurah kenalin diri dulu sama teman-teman laundrypreneur lainnya yang mungkin bisa menjadi inspirasi, karena anak-anak muda lainnya mungkin masih seumuran Kalinda, dulu masih suka jalan-jalan umur seumurah kan. Nah, sekarang ini 19 tahun udah punya usaha laundry. Boleh kenalan dulu? Ya, perkenalkan semuanya. Saya Ngurah, saya dari Bali asli, dan saya masih umur 19 tahun dan juga 19 masih tahun? kuliah. Masih kuliah? Ya, jadi segitu aja mungkin perkenalannya. Ngurah kuliahnya jurusan apa sih? Ngurah kuliahnya jurusan manajemen dan bisnis. Oke, jadi nyambung lah ya? Ya, nyambung. Oke. Ngurah boleh ya ceritain awal mulanya, santai aja. Apa sih alasan yang Ngurah bikinnya usaha laundry, bukan usaha kayak kopi shop? Biasanya kan anak-anak muda umur Ngurah ini kan kayak sukanya yang, ya kalau laundry ini kan kayak kurang seksi gitu ya. Ya sukanya mungkin coffee shop atau apa gitu, tempat game atau apa gitu. Kenapa sih usaha yang laundry gitu? Soalnya kan biasanya kalau laundry kan ibu-ibu ya gitu. Kenapa? Jadi alasan kenapa memilih laundry ya? Yes. Karena Ngurah kan awal-awal cari bisnis yang mana yang mungkin cocok buat Ngurah awal-awal kayak gitu. Terus Ngurah ngulik di laundry, ternyata pendapatannya lumayan juga kalau misalkan di dalemin gitu dan dipelajarin gitu. Dan Ngurah di situ juga nyari gimana sih Ngurah tempat belajarnya gitu. Ada nggak? Oh, ternyata dari media itu tidak ada. Terus yang di sekitar Ngurah kayak di Bali juga ada Malinda kayak gitu. Jadinya Ngurah pelajarin dari sana. Ngurah lihat gimana sih bisnis laundry ini. Terus dari sana Ngurah lumayan tertarik nih. Untuk ke bisnis laundry. Setelah Ngurah pisah-pisahkan, Ngurah mau bisnis apa, ternyata semuanya udah dipilah-pilah. Udah kepilah dan tersisa laundry saja. Berarti yang itu udah mulai tereliminasi. Ya. Sebelum laundry kalau boleh tahu apa aja? Ada online kayak gitu. Online apa nih? Online tuh Ngurah pengen buat agensi sebenarnya. Wih, terus Ngurah sempat kepikiran coffee shop. Coffee shop kenapa nggak coffee shop? Karena modalnya ketinggian atau gimana? Karena coffee shop ya udah terlalu banyak juga. Maksudnya kompetitor yang di area yang Ngurah cari itu udah kebanyakan. Iya, udah kebanyakan, dan laundry pun sebenarnya sama begitu. Ya, cuman Ngurah lebih tertarik aja ke sini. Karena mungkin daily ya, kalau usaha-usaha kayak misalnya F&B gitu kan, pilihannya masih kalau misalnya kita kayak jualan makanannya spaghetti gitu kan, spaghetti nggak mungkin tiap hari makan spaghetti kan. Mungkin ada pilihannya, kompetitornya nggak cuma dagang spaghetti doang, tapi ada dagang nasi padang, ada nasi goreng gitu kan Rah ya. Kamu gengsi nggak sih Rah, 19 tahun bikin usaha laundry, ada perasaan kayak aduh malu atau gimana gitu? Nggak gengsi sama sekali, karena kalau gengsi itu malah kayak merambat kita untuk maju gitu loh. Jadi kita harus mengesampingkan dulu gengsi kita, baru kita bisa maju. Karena kita bakal sulit maju kalau kita kayak memperhatikan omongan-omongan orang gitu loh. Kita ngambil omongan ini, kita masukin ke hati. Jadinya kita hilang dari fokus kita yang utama itu. Makanya Ngurah sampaikan dulu yang menurut gue Ngurah pribadi menguntungkan, yang udah Ngurah cari. Tapi 1 bulan nih Rah, kamu terjun di usaha laundry. Gimana nih perasaannya Ngurah? 1 bulannya kan baru mulai opening. Persiapannya kan udah panjang banget tuh Rah, gimana nih? Dari persiapan atau setelah buka ini? Dari persiapan deh. Dari persiapan. Ngurah dari persiapan itu kurang lebih 3 bulan untuk nyiapin
dari cari ruko, terus cari mesin, cari partisi, pokoknya cari barang itu kurang 3 bulan. Nah, terus setelah buka Cek-cek harga lah iya, ya. iya, iya. Heeh. Cek harga. Terus di bulan terakhir, di bulan ketiga tuh udah murah rangkum semuanya. Terus udah murah keluarin dananya, murah beli ini, beli ini. Murah bikin aerobiknya lah dulu ya. Murah bikin RAB-nya dan murah udah perlahan-lahan semuanya udah pasang. Dan setelah buka awalnya sih murah excited banget karena murah berpikir kayak promo dan sebagainya macam ini bakal kayak Seru ya, bakalnya kayak nyiapin gitu kan. Terus setelah seminggu berjalan ternyata nggak sesuai ekspektasi sih sebenarnya. Nggak semulus itu gitu Iya, ya. tapi Murah dapat pelajaran banyak sih dari itu. Dan setelah adanya kejadian itu, Murah mulai evaluasi lagi, dan akhirnya berhasil naik. Ya, mulai naik kelas lah ya, gitu ya. Mulai dapat pelajaran. Ya kalau kita nggak terjun langsung, kadang ya kita nggak tahu apa sih, gimana sih usahanya gitu kan. Iya, benar. Tapi keren banget, Rah. 1 bulan lagi liburan semester kebetulan ini ya, lagi Ya. liburan semester, yang lain mungkin lagi healing. Murah ini fokus bikin usaha laundry. Ya bersakit-sakit dahulu, bersenang terus-terusan gitu ya. Ya. Murah mungkin bisa ceritain, bikin usaha laundry ini kan nggak gampang lah ya, dengan Ya, tampilan yang laundry yang udah proper seperti ini gitu ya. Murah boleh ceritain nggak sih gimana masalah modal nih? Ya. Apakah Murah partneran atau Murah guide investor atau modal pribadi gitu? Boleh ceritain. Jadi untuk masalah permodalan itu Murah dari modal pribadi. Oke, jadi Murah dari modal pribadi lah Iya. ya. Jadi di setting semuanya sendiri gitu Ya, ya. Capek nggak, Rah, nyeting ini semuanya sendiri? lumayan sih. Lumayan Karena ya. sebelum ini sebelum grand opening ada 2 orang teman saya, itu mereka bantu, kayak ada yang lagi satu desain, yang lagi satu HR, dia nyari karyawan dan kayak kayak bertugas untuk koneksi Oke. ke yang lain-lain kayak mesin dan sebagainya. Nah sekarang teman-teman nih yang mau bikin usaha laundry udah gampang, udah lebih mudah, karena kalau misalnya teman-teman ini sekalian iklan ya. Jadi buat teman-teman yang mau bikin usaha laundry udah boleh mampir ke Lab Clean, supermarket laundry, semuanya bisa di set upin dari awal. Ya. Sayangnya kita baru ketemu sekarang ya. Oke, next project mudah-mudahan Siap. ya. Boleh diceritain kira-kira modalnya, boleh dibuka rahasian tipis-tipis, kurang lebih berapa sih permodalannya? Kurang lebih Murah waktu ini buka anggaran di 160, cuman berjalannya waktu bertambah. Mungkin Nambah. Ya, mungkin Kalau dikalkulasiin jadi kurang lebih berapa? kurang lebih 200 sekarang. 200 ya, 200 juta dengan 3 mesin. Saya udah masuk sewa ruko Udah untuk yang 1 tahun aja. 1 tahun. Ya. Sewa ruko 1 tahun kurang lebih 200 juta ya. Nah sekarang Murah mungkin boleh cerita gitu ya sama teman-teman laundrypreneur. Ini kan biasanya ada yang khusus kiloan only, ada yang satuan gitu. Murah di sini apakah hanya kiloan, ada mix satuan kah atau gimana, boleh diceritain? Jadi di sini ada 3 layanan. Yang pertama itu ada layanan kiloan, terus ada satuan seperti tas, jas, sepatu dan bantal guling. Bantal kayak ada juga ya. Bantal guling, terus ada Boneka juga ada ya. baby care juga ada. Lumayan lah ya untuk nambahin omset ya, Rah, ya. Lumayan. Tapi satuan gimana nih, kan ini kan yang kiloan. Satuannya udah masuk beberapa pieces ya kayak kita lihat di belakang ya. Satuannya lumayan sih, dari sepatu gitu. Dari sepatu lumayan ya. Nah, Murah tadi kan kita udah ngobrol banyak kan gitu ya. Murah boleh dong dibuka tipis-tipis gitu ya. Ini baru kurang lebih kalau dihitung-hitung hampir 2 minggu lah ya, baru berjalan. Murah boleh ceritain nggak kira-kira rata-rata omset per hari kurang lebih berapa sih, Rah, sama kiloannya berapa sih kira-kira? Untuk kiloannya mungkin di 30 sampai 40 kilo per harinya. Terus untuk omset hariannya itu dari 300 sampai 400. 300 sampai 400 kilo, 300 sampai 400 ribu. Amin ya, abis ini Amin. 300 sampai 400 kilo ya, oke. Amin. Tapi udah keren banget sih, baru 2 minggu. Biasanya kalau usaha laundry kurang lebih stabilnya di antara 3 sampai 6 bulan. Karena ini kan di awal kita butuh awareness dulu ya, orang-orang baru lihat, apaan gitu ya. Apa, udah keren banget. Kalau satuan, rata-rata masuknya per hari ada aja. Ada aja. Biasanya yang banyak apa masuknya? Sepatu sih banyak. Sepatu banyak masuk. Sepatu sama kemeja kerja. Oke, kemeja ya. Baju kerja lah. Ya.
baju kerja lah ya. Karena orang udah makin sekarang orang punya bajunya sedikit tapi bajunya udah bagus ya, udah branded, jadi nggak rela masuknya kiloan, arahnya ke satuan. Ya. Bisa di upsell lagi gitu ya. Mungkin ya sambil periksa-periksa, Kak ini bajunya satuan gitu. Nah tadi kan udah diceritain nih sama Ngurah, itu kurang lebih 2 minggu, omsetnya kurang lebih 8 juta. Nah pastinya 8 juta ini kan perlu modal gitu ya, perlu modal mesin-mesin ini gitu ya. Ngurah saat ini ada mesinnya ada tiga pasang ya? 3 pasang, terus pakainya di sini brandnya LG, sama atasnya apa nih? Speed Queen ya? Ya, Speed Queen. Ini Speed Queen, terus mesin pakai setrika uap atau setrika listrik? Setrika uap. Setrika uap, itu setrika uapnya berapa liter? 25 liter kalau 25 liter ya, untuk 2 kepala lah ya gitu 2 ya. kepala setrika. Rah, 2 minggu nih jalanin usaha laundry, ya namanya berjalan gitu ya, pasti kan ada suka duka nih. 2 minggu. Banyakan suka apa banyakan duka ya? Boleh lah Rah, diceritain. Stabil lah. Stabil lah ya, tengah-tengah lah ya gitu. Sukanya apa nih usaha laundry? Usaha laundry ini udah mulai berkembang dari sebelumnya. Awal-awal itu masih agak sedikit, Ngurah juga ragu, awareness-nya kurang, tapi setelah berjalannya waktu sudah mulai naik lah. Ada lah ya, pelan-pelan ya. Karena Ngurah jaga kualitas sih secantik ini laundry-nya soalnya kan. Terus kalau dukanya nih, sukanya kan udah mulai ada pelanggan, terus omset udah pelan-pelan mulai naik gitu kan. Kalau dukanya ada nggak, Rah? Dukanya sih Ngurah di SDM ya. SDM ya. SDM-nya itu bukan duka sih sebenarnya, itu lebih ke kendala kali ya. Kendala. Ya. Kalau duka yang penting kamu nggak diapa-apain gitu kan. Ya, aman sih kalau aman duka ya. kayaknya. Aman ya. Lebih ke kendala berarti ya. Kendalanya sama SDM. Oke. Dulu awalnya Ngurah berapa SDM ya? 3 ya. 3. Sekarang sisa 1. Sisa 1. Nggak apa-apa. Itu namanya seleksi alam ya. Tadi kita udah cerita banyak banget kan dari alasannya Ngurah 19 tahun udah punya usaha laundry gitu ya, dan akhirnya Ngurah memutuskan ya udah deh usaha laundry tapi masih bingung. Mungkin Ngurah dari dulu kayaknya nggak biasa nyuci nggak sih di rumah? Nggak biasa nyuci kan, laundry terus kan. Nah Ngurah akhirnya bikin usaha laundry, memberanikan bikin usaha laundry, terus akhirnya ketemu Kak Linda gitu kan. Ketemu di mana sih, Rah? Ngurah ketemu Mbak Linda, Ngurah belajar itu awalnya tuh dari itu. Terus Ngurah cari juga nih laundry yang di Bali. Terus Ngurah ketemu sama Good Laundry. Terus Ngurah cek Instagramnya Good Laundry, oh ternyata kayak gini, wih bagus banget, proper dan sebagainya macem. Dan kebetulan di Good Laundry juga buka pelatihan, dan Ngurah juga stalking nih lebih dalam, ketemu ownernya Mbak Linda. Nah di situ Mbak Linda buka pelatihan, dan Ngurah akhirnya memutuskan untuk kontak Mbak Linda untuk pelatihan offline ya. Pelatihan offline. Awalnya berarti beli buku dulu, terus ikut kelas online, terus akhirnya pelatihan offline ya. Nah, kamu kan kemarin tuh ada sempat ceritakan sama Mbak Linda yang bajunya, akhirnya kamu kenapa percaya pakai pelatihan dari kita, itu kemarin kamu sempat cerita. Bajunya di outlet si El sama si Ngurah ya, yang dia yang cerita yang bajunya dibawa ke outlet laundry lain nggak bisa hilang nodanya, terus dibawa ke Oh iya ya. Oh, boleh dong ceritain yang itu tuh. Ya jadi sempet ya kita sama El, namanya teman yang Ngurah, El namanya. Ya, partner ya. Ya, jadi dia sempat cuci baju nih di laundry lain untuk satuan karena ada noda. Itu udah di treatment di laundry itu, dan bukannya malah hilang, tapi mungkin salah kimikal lah, jadinya urin dan sebagainya macam. Terus berjalannya waktu karena Ngurah sering lihat Good Laundry, coba ke Good Laundry. Good Laundry yang mana nih? Tukat Balian. Tukat Balian yang paling dekat ya. Ke Tukat Balian, terus di treatment. Setelah kita ambil, kaget ternyata wow, bisa hilang gitu loh. Keren. Bukan sihir ya, tapi ya tergantung nodanya sih. Kebetulan mungkin kemarin memang masih bisa diselamatkan gitu ya. Ya, berarti dari awalnya Ngurah itu sebenarnya Ngurah ini gitu ya. Ini tuh pelanggan awalnya Rah ya. Jadi kamu salah satu pelanggan Good Laundry, dan akhirnya melihat kok kayaknya Good Laundry rame terus gitu ya Rah ya. Akhirnya dia berkeinginan dan bercita-cita bikin usaha laundry. Dia udah biasa pakai layanannya, akhirnya Ngurah bikin usaha laundry, kurang lebih kayak gitu ya Rah ya. Bentar ya. Rah, ini Hanes review ya, bukan karena kalian di sebelah yang Ngurah ya.
Boleh dong Kak, Anes review dari awalnya kita ketemu mungkin dari media sosial, terus akhirnya Ngurah ikut pelatihan online, akhirnya pelatihan offline 2 minggu kemarin, terus akhirnya kita visit langsung hari ini. Ada nggak sih boleh dong diceritain kesan-kesan yang Ngurah nih hampir sebulanan lah kita kenal gitu ya Ngurah pelatihan sama kita. Apa sih yang Ngurah dapat dari pelatihan sama bareng Kalinda? Ngurah pelatihan Mbok Lina, Ngurah mengikuti pelatihan Mbok Lina itu dapat banyak banget ilmu yang Ngurah belum tahu. Apalagi Ngurah dari dulu tuh belajarnya cuma dari YouTube, terus cuma nganalisa sendiri gitu. Terus akhirnya Ngurah konsultasi juga langsung sama Mbok Linda. Dengan cara pelatihan itu Ngurah kayak kaget gitu loh, banyak banget ternyata ilmu yang belum Ngurah lihat di dalam bisnis laundry itu. Thank you loh. Ini ada review kan? Beneran. Contohnya apa Kak? Jadi contohnya itu kayak misalkan dari treatment noda yang benar-benar kayak proper banget. Noda ini harus menggunakan ini dan sebagainya macam, itu juga yang belum Ngurah tahu. Terus mengelola karyawan, dari keuangan, terus operasional, marketing, itu Ngurah dapat banyak pengetahuan dari Mbok Linda. Jadi Ngurah ngerasa itu worth it banget untuk ngikutin pelatihan dari Mbok Linda. Ini kan Ngurah akhirnya pelatihan offline ya sama Kalinda. Nah sebelum itu kan Ngurah ikut pelatihan, ikut beli bukunya dulu dong, terus pelatihan online. Ada nggak hal-hal yang Ngurah jadi kayak panduan, ngerasa lebih dimudahin nggak sih dengan adanya buku ini, Rah? Boleh nggak Hanes review ya ini ya, Hanes Yang review. pastinya dimudahkan banget ya, karena setelah membuka laundry, kita kan awal-awal masih ada yang bingung ini, masih ada yang lupa ini. Dengan ada bukunya ini udah lengkap banget, kayak treatment noda ini, noda jamur, karat, dan sebagainya macem, cara treatment jas, sepatu, bantal boneka ya, kemarin ya. Jas, semuanya lengkap di sini. Kayak mungkin tinggal beli buku ini aja, pelajari lebih dalam, terus ikut pelatihannya Mbok Linda, lalu bisa dah buka. Apa nih yang udah dipraktekin di sini? Apa yang Ngurah udah praktekin? Di sini Ngurah udah praktekin dari SOP penerimaan laundry, terus penyerahan laundry juga. Terus di sini ada SOP cuci kiloan, satuan, dan sebagainya macem. Terus untuk treatment noda itu yang sangat penting sih, karena ini yang dulunya Ngurah pasti mikirnya kayak satu chemical untuk semua gitu kan ya? Iya, benar-benar. Ngurah benar-benar nggak tahu banyak lah tentang dunia percucian. Ya. Biasanya nyuciin siapa, Mama? Biasanya ke laundry juga. Laundry. Jadi dari yang awalnya biasanya nge-laundry, sekarang punya usaha laundry. Kalau sekarang berarti bawanya ke sini dong. Iya, bawanya gitu sini. Ya. Oke. Jadi ini mudah-mudahan bisa membantu lah ya Rah ya bukunya. Membantu banget. Jadi setelah aku sudah beli buku ini dan pelajari dari Mbok Linda, aku sendiri jadi lebih pede dan lebih terstruktur untuk memberanikan diri ya. Ya, untuk memberanikan diri buka laundry. Ya. Dari layanan-layanan yang kita buka, aku jadi lebih banyak mengetahui bahwa di sini tuh ada hal-hal yang belum aku pelajarin dan sudah lengkap dan aku bisa pelajarin di sini. Lebih mudah nggak Rah dikasih bantuan gambar dan sebagainya tuh lebih mudah di ini ya? Boleh Rah diceritain dengan kayak adanya gambar atau apa gitu? Jadi di buku ini lengkap banget ya, di sini ada kayak langkah-langkahnya, terus di sini juga udah disertain dengan gambar-gambarnya. Jadi bingung sih kalau misalkan ada langkah-langkah tapi nggak ada gambarnya gitu. Tapi di sini disediain kayak periksa setiap bagian itu ada gambarnya. Terus gambar kedua ada, sampai gambar terakhir sampai nodanya hilang pun ada. Wow. Jadi sangat membantu sih. Thank you. Nah Ngurah, ini the last question ya. Jadi Ngurah boleh deh kasih tips nih buat teman-teman laundrypreneur di luar sana yang mungkin masih kayak, aduh berani nggak ya, ngomset nggak ya, maju nggak ya, mundur nggak ya gitu ya. Ngurah boleh deh dikasih tips mungkin buat teman-teman teman-teman calon laundrypreneur di luar sana. Apa sih, kenapa sih akhirnya kenapa akhirnya Ngurah memberanikan diri bikin usaha laundry ini? Terus tips buat anak muda mungkin yang aduh kok kayak malu deh usahanya usaha laundry gitu. Boleh deh Ngurah sharing.
Jadi tipsnya sih kita harus menyampingkan gengsi-gengsi kita, omongan-omongan orang lain. Jadi kita memang harus fokus aja ke diri kita sendiri, tujuan kita apa, goals kita apa. Jadi kita harus memang terkunci di dalam tujuan kita. Jangan kayak orang ngomong ini nih, terus kita masukin hati, terus gengsi kayaknya buka-buka gini, kita masukin hati. Jadinya kita malah tertarik untuk diam ya, diam di tempat ya. Ya, jadinya kita nggak bisa maju kalau misalkan kita ngambil omongan-omongan orang atau kita peduli dengan omongan orang yang merugikan gitu sih sebenarnya. Oke, keren banget ya. Ini 19 tahun, masih semester berapa? Kok sekarang 3 ya? Sekarang 3. Mau naik ke semester 3, udah punya 1 cabang laundry. Malina yakin 29 tahun itu udah memperkerjakan ratusan karyawan sih kayaknya Rah ya. Jadi udah nggak bingung lagi nih tamat kuliah udah langsung udah ada usaha dan bisa mempraktekkan ilmu-ilmu. Kan Murah kebetulan manajemen ekonomi manajemen ya. Jadi mungkin apa yang didapat di kuliah bisa dipraktekin di sini ya. Bener. Kemarin juga katanya Murah pas jawab soal itu kan kayak langsung ini banget ya, lebih ternyata di kehidupan nyata itu ternyata emang beda ya gitu kan. Iya benar. Ya.